Amin. Sebelum acara kita mulai, marilah kita membacakan umum kita suratul Fatihah. Al-Fatihah biniyati sihah wassalamah wal afiyah wal barakah wal qabul. Amin. Jalibatan likul khair, dafi'atan likul syar. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana wa liwalidayna. Terus selanjutnya, maka kita pada sesi pertama ini kami persilahkan pada Bapak Ustaz Haji Abdul Masukur MAG yang akan menyampaikan pelajarannya, yaitu ilmu tauhid terjemah dari Fathul Bari. Kepada Bapak Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana sekarang, Bro? Iman kepada kiamat. Oh iya. Udah lewat. Halaman 39. Terakhir ya. Kayaknya belum ya. Minal Anbiya mi'atu udah ya. Terus idza qila laka wa kayfa bil qadar, kalau nggak salah ini. Ya, nabi-nabi ulul azmi fa innahum wa Hari kiamat. idza qila laka wa kam minal anbiya fal jawabu mi'atu alfi wa arba'atu isruna udah. Wa yahkumu bainahum bil amal. Masalah iman. Oh, loncat saya halamannya. 8 9 ya. Yaumil akhir. Laisa ini bisa ke udah ini innallah yumitul khalaiq. Udah ya, kulluhum ila man kana fil jannah. Ini belum kayaknya, belum kebahas. Ini yang tidak fal jawabu annallahu ta'ala yumitul khalaiq kulluhum, belum tuh. Laisa indana bisyartil iman liqauli ta'ala minhum. Nah, ini kemarin sampai situ tuh. Ya, sampai situ. Fal jawabu laisa indana. Nah, sekarang ini mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'min bil yaumil akhir. Betul kata ustazah. Mas'alatun iki suwiji masalah, satu masalah idza apabila kila ditanya laka kepadamu wa kaifa kapriye bagaimana tu'minu kamu beriman bil yaumil akhir kepada hari akhir. Bagaimana caranya beriman kepada hari akhir? Wa kaifa tu'minu bil yaumil akhir? Ai bi wujudihi, yakni adanya hari kiamat. Itu pasti. Cuma masalah
kejadiannya atau terjadinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Sama dengan yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Jika bertanya kepadamu tentang Muhammad, tentang ruh, maka ruh itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kiamat. Adapun hadis yang menjelaskan tentang kiamat hanya syarat-syarat atau tanda-tanda kiamat. Tanggal hari kemarin atau yang kemarinnya lagi, Saudi Arabia kena badai, termasuk di Masjidil Haram. Namun jamaah umroh tetap fokus dengan ibadahnya. Nah, kalau lihat film-film pendek itu yang disebar-sebar kayak mengerikan gitu. Mengerikan. Padahal ya biasa aja sebenarnya badai itu. Ya, mudah-mudahan menjadi kemanfaatan dan keberkahan. Hujan bukan membawa kemadorotan, atau angin itu bukan membawa sebuah keributan, tapi menjadi sebuah kedamaian gitu ya. Namun di sisi lain ya juga lah, Saudi kan dulu jarang-jarang hujan, sekarang ya rintik ada, hujan ada, badai juga ada ya. Semoga jamaah umroh tetap tenang, fokus pada ibadah, karena ini bukan hal yang pertama kali. 2015 juga Jeddah sampai kerendam banjir gitu ya. Nah, kalau lihat di YouTube atau di itu kayak bagaimana lah ya, kayak tsunami ya. Padahalnya biasa aja. Oleh karena itu yang menyebarkan jangan terlalu bikin sewot lah gitu ya. Bikin sewot, bahkan sampai musibah yang tidak diharapkan pun ya kita tetap tenang, damai, berdoa, berzikir. Nah, itu juga sebagai tanda-tanda kiamat dan bagian daripada kiamat kecil. Bahkan kematian sendiri juga itu adalah kiamat. Nah, kiamat besarnya wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Oleh karena itu orang beriman wajib beriman akan adanya hari kiamat. Fal jawabu, maka jawabnya Annallaha ta'ala sayaqtasna, Allah Subhanahu wa ta'ala iku yumitul khalaik ya, mematikan semua makhluk. Yumitu itu jadi khobarnya anak kulluhum, semuanya. Jadi yang dimaksud kiamat dan kita wajib beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mematikan semua makhluk tanpa kecuali jami'il hayawanat ya min dunir ruh. Jadi semua makhluk, semua binatang, semua apa itu yang bahasa Sunda tinu leutik tinu bukan kanu gede nu kacina teu katingari nu gede nu leutik nu luhur nu handap di kanan selatan utara, itu dimanapun itu ada alamnya mati kabeh. Tinu leutik tinu bukan gede, yang besar yang kecil semua yang ada di makhluk atau di bumi atau di alam lain yang kita tidak tahu itu alam lain, semuanya binasa kecuali ruh. Ruh tuh nggak dibinasakan. Maka kalau jasad meninggal, yang mati itu jasad, ruhnya mah tidak. Makanya ada kan pemahaman di kampung masih belum 40 hari lah, masih kukurlingan katanya di imah gitu ya, masih mubeng-mubeng di sekitar rumah. Walau alam itu, cuma ya orang kampung dulu ya wajar aja lah gitu. Tapi dampak positifnya sehingga orang rumah tuh nggak berbuat hal-hal yang negatif. Bagusnya tapi sisi positifnya aja lah ya, sisi positifnya gitu. Gak berani cerita-cerita kejelekannya mayat karena saking ada filosofis yang tadi itu. Ini positifnya aja, terlepas itu iya atau tidak, yang jelas ruh tidak mati. Tapi dampak positifnya kepada keluarga sehingga tong ngomong nanon setema aing itu masih di luhur kakalayangan contoh orang Sunda gitu. Artinya ruhnya tuh masih ada lah di sekitar rumah. Itu ya kan diterjemahin. Ruhnya itu masih ada di sekitar
rumah, gitu ya. Sehingga dulu ulama ngajak zikir, ngajak tasbih, ngajak yang dikenal sampai sekarang tahlilan. Tahlilan itu baca la ilaha illallah. Jadilah membudaya, dan ini budaya positif, suka tidak suka nggak apa-apa. Yang suka lanjut nggak apa-apa, yang nggak suka juga tidak apa-apa. Tapi doa untuk keluarga masing-masing itu keharusan mendoakan. Karena doa, kebaikan, amal soleh, ya, ibu wakaf, Quran, kurban, badal, sedekah, infak di atas namakan buat almarhum atau almarhumah, itu jadi kebaikan. Baik bagi yang pelakunya ataupun bagi ahli kubur. Karena yang mati itu jasadnya, ruhnya mah enggak. Ya, maka ada orang yang sudah meninggal dengan kita tuh kayak kita dengan TV, kata orang tua dulu. Kita tahu mama dede lagi live, tapi mama dede nggak tahu sama kita. Ya, nah kayak begitu. Jadi ada penghalang, ada barzah. Barzah tuh dinding antara kita sama ahli kubur. Nah, yang jelas semua makhluk tidak ada yang dihidupkan oleh Allah. Semuanya makhluk dimatikan. Ya, fa awaluhu min nufkhatis saniyah wa hiya nufkhatul ba'si wa sumyadalik al-yaum. Jadi pada tiupan yang kedua, ya, yaitu nufkhatul ba'si, peniupan untuk dibangkitkan kembali, dan inilah hari akhir. Jadi hari pertama menghancurkan seluruh makhluk, ya, bumi, alam, kemudian tiupan kedua menghidupkan kembali. Menghidupkan kembali. Dihidupkan kembali dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Hatta ada di kitab yang lain itu, saya lupa kitabnya, Bu. Israel itu kan masih tersisa lah. Kira-kira lapor sama Allah, ya Allah sudah mati semua. Terus kata Allah, kamu bukannya makhluk. Nah, barulah sadar bahwa dia juga makhluk. Gitu ya. Maka Israel pun mati. Maka tinggallah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berkuasa hari ini, kata Allah? Gak ada yang bisa jawab. Gak ada yang bisa jawab. Nah, itulah makna maliki yaumiddin. Allah itu yang menguasai hari pembalasan. Menguasai, kalau dibaca pendek, maliki, raja. Jadi kalau kita dengar beberapa imam, terutama di sana, Bu, ke Jordan atau kemana, ada yang maknya dibaca pendek. Maliki, kalau tahu ilmunya nggak apa-apa. Yang merajai hari pembalasan. Tapi yang menguasai. Jadi ada dua wajah riwayat pembacaan maliki, bisa panjang, bisa pendek. Tapi kita mah yang umum aja, hafaz dibaca panjang aja, ya, kecuali orang yang tahu ilmunya. Maliki yaumiddin. Nah, itulah salah satu dari makna di surah Fatihah, maliki yaumiddin. Illa man kana fil jannah. Nah, kecuali orang-orang yang berada di surga, wanar dan neraka. Ila man kana fil jannah wanar. Summa yuhyillah al-mayyit bi'adatir ruh ila jami'il badanil ajali. Di sini ada keterangan kemudian Allah menghidupkan kembali mayit dengan mengembalikan ruh ila jami'il badani, kepada seluruh badan. Berarti kalau kita dihidupkan kembali sama jasad kita, dikembalikan lagi ruh kepada semua badan-badan itu. Maka ada yang tidak akan hancur di kitab yang itu, ini tulang cungcurungan, ya, ekor. Ibu tahu tulang cungcurungan? Ya, tulang ekor. Nah, itu untuk awal kembali, menghidupkan kembali. Ya. Nah,
ila jami'il badan li ajli su'alil malakaini munkar wa nakir. Jadi kalau orang dikubur, Allah akan mengembalikan ruhnya lagi kepada seluruh badan untuk persiapan menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Wa ba'da su'ali yakhruju minhu ruh. Ya, setelah mendapat pertanyaan itu ruh keluar darinya. Di situ ada yang mendapatkan kenikmatan, ada yang mendapatkan siksa. Yu'adzibu min aradi tu'dibihi bi anal bi ayyakhlu qallahu fil mayyit nau haya bisababi ittisali ruh bi jasadi katisali si'a'in syamsi bil ardi bi qadri ma yudrikul alam fa yata'allam ruh ma'al jasad wa in kana kharijan minhu wal kafir adabuhu daimun ila yaumil kiamah. Nah, itu panjang. Jadi jasad itu merasakan juga siksa kubur. Karena Allah mengembalikan lagi ruh kepada badan-badannya. Begitupun yang mendapat kenikmatan. Nah, cuma bedanya yang mendapat siksa terasa lebih lama. Ya kayak kita lagi duka aja lah, Bu. Duka, lagi sedih gitu ya. Itu 1 kali 24 jam tuh rasanya lama. Beda dengan pengantin baru. Padahal jam sama 24 jam. Kenapa disebut malam panjang? Ya itulah dalam bahagia berarti ya. Ada orang yang merasakan kenapa ini malam kok lebih panjang padahal sarwa kene. Kalau ibu Ramadan di Mekah itu siang lebih lama, malam lebih pendek. Padahal sama 24 jam, cuma perputaran matahari memang agak beda di situ. Nah, di samping itu malam itu banyak kegiatan. Maghrib, isya, taraweh, jalan-jalan, belanja. Itu balik ke hotel lagi jam 1. Gak bisa tidur, kalau jam 2 udah pada ke masjid lagi. Nah, baru supaya merasa pendek siangnya itu dipakai tidur. Ya dah. Jadi itu. Jadi orang yang senang di alam kuburnya ya bahagia sehingga tidak merasakan sesuatu yang tidak enak, sehingga ketika dibangkitkan di dalam kubur yang yaumul ba'si, tiupan kedua itu terasa baru kemarin tidur itu. Nah, yang disiksa Masya Allah rasanya lama. Maka itulah nikmat kubur, ada siksa kubur, ada doa Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa a'udzubika minan nar. Terus wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid, dari fitnah hidup, fitnah kematian, juga dari fitnah dajjal, agar Allah melindungi kita. Dan ini sunnah dibaca di tahiyat akhir ya, setelah baca sholawat. Sholawat itu yang pokoknya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu pokok. Di tahiyat akhir tambahan wa ala ali Muhammad kama sholaita sampai fil alamina innaka hamidum majid, tambah Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ini sunnah. Sampai fil alamina innaka salam juga sah aja, karena ini bukan rukun qauli dalam sholat. Bahkan ada orang yang mepet banget sholawat itu sholatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai salam aja gitu. Boleh itu. Ya secara rukunnya boleh, tapi ya sayang kalau gitu. Pakai Sayyidina boleh nggak apa-apa. Ya kalau saya pakai. Itu kan di luar sholat ya urusan saya. Kalau mau tahu ayo kita datang ke guru saya, jangan ke guru saya aja, biar dibuka kitabnya. Ya, jadi nggak usah diperdebatkan Sayyidina atau Sayyidina di dalam sholat. Karena orang sepakatnya Sayyidina di luar sholat. Yang Sayyidina di dalam sholat tuh pro kontra. Ya nggak usah lah, kalau ulama-ulama kita pakai. Ya, berarti ada yang tanggung jawab. Kita kalau nggak bisa jawab diam aja, tapi lanjut, jangan ngelehan. Udah besok nggak pakai Sayyidina, jangan. Kita kan punya guru, jangan elehan.
Ini kadang-kadang jamaah kita mah ada yang kepincut-pincut juga sama yang pemahaman itu. Kita nggak usah. Toh yang tanggung jawab di akhirat nanti kan guru kita. Kalau guru-guru yang eleng-elengan yang kedeng-kedengan, yang kadang-kadang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau saya bisa, Bu Ustazah bisa. Silsilah mana? Bu Ustazah, buntet terus sampai Rasulullah. Kita juga keresek terus sampai Rasulullah. Nggak ada yang nggak sampai ke Rasul. Kita punya guru bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi Kalau tambahan jam kali 20 itu sunnah juga di ujung, nggak apa-apa. Sama dengan Allahumma inni a'udzubika juga. Itu sunnah. Kayak doa kunut pun tidak mesti Allahumma hdina fi man hadait wa afina. Kalau suatu saat rada guru-guru mas saya juga baca yang pendek-pendek aja kan. Allahumma firil mu'minin wa sallallahu alaihi tambahin salawat. Boleh aja yang mencakup kepada doa itu juga bisa dikatakan kunut sehingga berdirinya sejenak tanpa baca kunut pun kunut. Jadi nggak usah diperdebatkan kunut. Nggak baca Allah mahdina, tapi setelah sami Allah liman hamid berdiri lu sejenak itu juga kunut. Diamnya berdiri setelah ruku itu juga kunut. Jadi jangan diperdebatkan. Maka ketika Buya Hamka sama Kiai Idam Khalid subuh mimpin kunut, Buya Hamka ikut. Besoknya Buya Hamka tapi memberi kesempatan kepada Idam Khalid, Kiai Idam Khalid Al-Maghfur. Buya Hamka diam dulu, itu juga kunut. Buya Hamka tidak baca Allah Madinah. Nah itu juga kunut. Jadi jangan diperdebatkan. Ya, itu orang ulama-ulama yang berakhlak itu seperti itu. Itu katanya cerita. Ya saya juga dapat cerita. Saya juga enggak kejamanan sama Buya Hamka. Tapi saya percaya. Ya karena yang ngomong juga guru. Dan itu bisa secara umum. Jadi yang gitu nggak usah diperdebatkan lah Bu. Tapi kita yang kunut jangan ngelehan juga. Besok nggak kunut jangan. Jangan ngelehan. Terbiasa ya? Iya, bukan terbiasa kita. Satu terbiasa kita punya guru, punya majelis itu yang bisa dipertanggung jawab. Jadi katanya kunut ngelehan jangan. Itu namanya kita tidak istiqomah di majelis. Jadi saya mau saja bertanggung jawab Bu. Bertanggung jawab. Saya sendiri dalam berjamaah, maaf ini buat pribadi saya aja Bu. Kalau ada imam yang nggak baca bismillah dan dia tidak mengakui bismillah bagian Fatihah, saya nggak berjamaah, jujur aja. Kenapa saya orang yang ngaku bismillah bagian dari Fatihah? Saya mohon maaf nih jujur, ke Al-Huda juga jarang saya ujungnya. Kenapa? Karena saya meyakini bismillah bagian dari Fatihah. Sehingga fitnahnya Ustaz Rahmat jarang ke masjid, bukan itu masalahnya. Saya punya ilmu. Tapi saya tidak menyalahkan, kan itu juga ada di dalam tafsir Marobi ada 3 dalam Fatihah itu. Ada yang baca, ada yang pelan, ada yang tidak. Jadi ada 3. Jadi saya nggak nyalahin juga. Tapi saya kalau ikut kayaknya bagaimana? Tapi dalam hati Pak Ustaz imamnya Nggak bisa, itu kan kauliyah. Fatihah, ruku itu rukun kauliyah. Kecuali doa di akhir sujud, nggak boleh, itu harus dalam hati. Jadi kalau ibu yang udah dengar, si Ustaz ini jarang ke masjid, ya itulah dasar. Saya bukan, tapi saya nggak benci, karena itu juga mereka juga ada ilmunya. Tapi kalau saya lazim di sini terus, berarti saya sudah melepaskan apa yang diyakini saya. Saya nggak mau, gitu ya. Lebih baik saya nyari yang ada Fatihahnya aja, gitu. Itu supaya nggak jadi fitnah. Tapi saya tidak menyalahkan, nggak menyalahkan. Ustadz Kamil juga udah bilang, nggak menyalahkan. Tapi saya punya prinsip. Gitu. Nah itu ya Bu ya. Nah, kenapa? Karena dalam madhab kan harus konsisten. Tapi kalau sekali 2 kali kayak misalnya saya masuk ke masjidnya si B, di situ imamnya yakin nggak ada bismillah kayak di Masjidil Haram, lah itu lain lagi. Bukan terus-terusan. Itu hanya sebatas ketika umroh atau haji atau ketika dalam perjalanan kita masuk masjid yang tentunya madhab fikihnya berbeda. Ya kita hormati, tetap kita ke sholat dan saya tidak kunut saat itu. Tapi kalau terus-terusan gitu ya nggak bisa. Buat saya Bu, bukan buat jamaah, buat saya aja. Kalau Ustazah masih toh ngertos. tapi kalau kita nggak kunut lupa baca sujud sahwi gitu. Ya sujud sahwi ya. Kalau di kita mah, ya nah itu bedanya. Makanya jangan wawarehan, jangan ngelehan. Kita harus pakem. Tapi dalam titik tertentu kayak haji dan umroh, itu lain lagi. Malah kita dianjurkan ikut yang di sana. Kalau batal Bu, repot tawafnya.
Taruhlah kita mungkin agak kesingsat gitu ya, kulit kita ketemu sama kulit Turki, laki perempuan batal. Tapi lagi tawaf kalau batal ini repot juga, wudu lagi kapan selesai tawaf. Maka saat kondisi itu nggak batal. Dalam kondisi itu, kayak orang kelaparan di hutan nggak nemu makanan kecuali ular, ya udah bakar aja ular, bikin sate kambing ular, kambing ular. Saat itu halal. Tapi ketika lalu wasalnya nggak halal lagi. Nah kayak begitu. Jadi memang madhab itu untuk mempermudah, iya, tapi jangan dipermudah. Ya. Kalau ibu ke Turki, kalau ke Eropa, kalau ke Afrika kemana, tentu akan berbeda fikihnya juga. Malikinya pendek, maliki, gitu kan. Duduk tahiyat awal, tahiyat akhir sama wae. Coba ibu lihat di Mekah, tahiyat awal, tahiyat akhir kayak tahiyat awal aja di Mekah tuh banyaknya. Kenapa? Karena ke madhab Hanafi. Kalau madhab Syafi'i tahiyat awal ya kayak kita ini. Si bujur teh tong ngagejelikan tanah masih dina dampal kaki kita, tapi kalau tahiyat akhir bujur kena kepada tanah. Beda kan tahiyat awal. Nah itu Syafi'inya. Ke Hanafi enggak. Salah enggak? Ya enggak. Nah itu di sisi lain kita juga harus sedikit tahu tentang perkembangan madhab. Nah kembali kepada yang tadi. Jadi orang-orang yang di surga, orang-orang yang di neraka itu gak mati-mati selamanya. Yang di surga ya enak selamanya, yang di neraka ya gak enak selamanya. Kalau model wajah ibu-ibu semuanya ahli surga ya. Termasuk saya. Ustazah juga. Wajah indah juga. Nah, dia apa ya? Wa yuhyihumullah ta'ala wa yahsuruhum wa yuhasibuhum. Allah akan menghidupkan semuanya, Allah akan mengumpulkan semuanya, Allah akan menghisab semuanya. Nah ini kembali lagi kepada proses tiupan yang kedua tadi. Dihidupkan lagi, dikumpulkan yakni di padang mahsyar, kemudian akan dihisab. Nah ini 3 proses ini yang mesti harus kita hadapi, ya. Harus kita hadapi, tidak ada semua orang yang bisa mengelak lagi. Ba'da pataihim wa bi'adati arwahihim ila ajsadihim. Allah Ta'ala kadalik yuhyillahul mauta wa yakunul ahya binubkhatil ba'si. Jadi Allah akan menghidupkan kembali, ya, mengembalikan lagi ruhnya kepada jasadnya. Seperti firman Allah, Allah menghidupkan lagi orang-orang yang mati. Wa yakunul ahya binubkhatil ba'si. Nah itu kehidupan itu setelah tiupan-tiupan yang kedua itu Bu tadi. Dan Allah mengembalikan lagi, ya, dengan ruh kepada jasadnya. Ya. Binubkhatis sa'i wa baina nubkhatin. Antara 2 tiupan itu Bu lamanya arba'ina sana, 40 tahun. Jadi sebelum ke surga itu lama ya. Sebelum final ke neraka. 40 antara tiupan ke tiupan 1 40 tahun. Cuma jangan dibayangkan 40 tahun kita sekarang ini. Itu maknanya kata ulama saking lamanya. Ya. Saking lamanya. Qala ta'ala wa nafkhu fis-sur fasa'iqu man fis samawati wa man fil ardh. Ditiupkanlah song-song ya trompet apalagi itu ya yang gitulah biar paham kita wallahu alam kayak apa ya, tapi kan penjelasannya kayak itu Bu. Nufkhatu man tus aku man fis samawati wa man fil ardh. Ditiupkanlah kepada yang ada di langit dan ada yang di bumi illa man sya'al Allah, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Suman nafhu fihi ukhra faidahum qiyamu yanduruna. Terakhir itu bakal berdiri semuanya setelah ditiupkan Bu, yaitu untuk ngantri di padang mahsyar, untuk ngantri melewati sirat. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Itulah proses dari tiupan-tiupan sangkakala atau song-song. Itu song-song masa depan. Nah itu lain.
Song-song surga kalau di sini. Masya Allah. Wa man syaka fiha min ayati aw kalimatin faqad kufrun. Barang siapa yang kufur terhadap yang penjelasan tadi, termasuk ayat-ayat Allah tentang ba'as itu tiupan atau songsong, kita kufur tidak percaya, maka hukumnya adalah kufrun. Dia sudah ingkar, dia kafir. Jadi kalau nggak percaya kepada ba'as, tiupan, mati-matilah, saya nggak percaya, kafir dia. Di awal-awal kitab sulam sudah kita bahas, orang menyebabkan murtad jadi kafir karena 3 ucapan, perbuatan, i'tiqad. Nah, berarti ini masuk kepada i'tiqad kufur itu. Tidak meyakini kepada proses sangkakala tadi, ya, peniupan kembali ruh kepada jasad, pengumpulan, enggak percaya, yakin enggak percaya, maka dia menjadi orang kufur. Maka tidak boleh mengkufuri tentang hal ini. Itu ya, Bu ya. Jadi mudah-mudahan setelah mendapat penjelasan bagaimana cara beriman kepada hari akhir, yakinkan pertama bagian dari rukun iman itu beriman kepada hari akhir. Kedua, yakinkan bahwa saat itu semua makhluk akan binasa kecuali Allah Subhanahu. Yang ketiga, yakinkan setelah itu ada proses-proses dikumpulkan, kemudian dihisab. Diyakinkan bahwa setelah proses itu juga manusia finalnya di surga atau di neraka. Dan ini harus yakin, yakinnya. Nah, maka kita termasuk orang yang beriman. Kalau tidak, maka kita bagian dari orang yang kufur. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, kami berlindung dari siksa kubur, kami berlindung dari siksa hidup, dari fitnah hidup, fitnah kematian, dan kami berlindung dari fitnah datangnya Al-Masih Ad-Dajjal. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon doa Selasa malam Rabu tanggal 30 ya, jam 7 saya harus sudah terbang ke Madinah. Berarti jam 2 atau jam 3 harus sudah berada di airport. Bawa jamaah grup MDA yang kedua, Januari ke-1, sekarang kedua. Yang dadan insya Allah Sabtu besok tanggal 26 itu umroh plus Turki. Alhamdulillah kita sudah mengawali ada ke Turki. Kalau ibu bapak mau ke Turki nanti Januari ada lagi MDA katanya. Terus MDA yang berikutnya setelah Agustus ada di 18 November. Harga termurah 28,5 juta. Kalau yang 30 itu 31,5. Kalau yang November 28,5. Desember kita masih ekstra hati-hati karena Desember itu riskan tiket, riskan visa. Oleh karena itu kita belum patenkan yang Desember, maka Ustadz Kamil udah saya suruhkan gabung di 18 November aja karena itu tiketnya masih mudah. Tapi kalau Desember apalagi yang ujung. Itu ya, Desember tahun kemarin aja Alia itu berubah hotel mendadak dirubah oleh Saudi Arabia. Jadi jamaah demo ya gimana lagi karena dari pihak Saudi. Nah, yang sekarang kendala tuh di umroh sekarang adalah hotel, Bu. Hotel kadang-kadang suka berubah mendadak dan itu bukan wilayah travel ya. Oleh karena itu mohon doanya, karena sebagian keuntungannya itu adalah untuk saya mencoba Madadan tidak terlalu minta lagi. Kalau di awal tuh minta supaya pada nyumbang. Tapi sekarang dari hasil umroh itu ya 500.000 perfect buat Ponpes MDA. Alhamdulillah yang dari Turki sama dari 30 sudah dapat nilainya, alhamdulillah lah bisa plafon yang bagus ya. Yang Januari, keuntungan Januari kemarin alhamdulillah lantai 2. Yang lantai 1 termasuk celengannya Majlis Taklim Al-Huda itu ada yang bawa celengan ke rumahku. Saya sampai nangis. Gak usah disebut namanya ya. Saya lapor ke Bu Ida itu. Saya nangis. Celengan dibebetkan di hadapan orang beletak. Lumayan hasilnya. Saya nangis. Mudah-mudahan almarhumnya yang sudah meninggal jadi ahli kubur, ahli surga. Ibunya yang masih hidup insya Allah dalam keberkahan. Banyak sekali di tahap 1 dari ibu-ibu yang langsung Bu Ida, yang ada Japrian, gak usah disebut namanya Bu ya,
Gak usah ya ada japri, ada yang transfer langsung oleh Bu Ida. Alhamdulillah sehingga lantai 1 selesai. Sekarang lantai 2 juga sudah mau selesai, tinggal itu plafon sama keramik sudah ada yang nyumbang, Habib lagi yang nyumbangnya, alhamdulillah. Jadi sudah mau selesai lah. Nah, berikutnya untuk berikutnya kita mulai dari umroh. Jadi 500.000 perfect dari umroh. Insya Allah kita bisa membiayai kegiatan belajar mengajar, ngaji guru, pegawai kebersihannya, kegiatan-kegiatan hari-hari besar. Bahkan Bu Ida kalau mau ikut, ayo 17 September kita mengadakan manasik haji dan umroh besar-besaran di Kecamatan Cibatu bersama teman-teman alumni pesantren di Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran. Kalau yang mau ikut ayo ya, tapi ya cuma 2 aja ya, Ustazah Masito sama Bu Ida. Umi Betty ya bolehlah. Bu Holil jarang ikut. Ya itu baru info aja, doakan karena teman-teman katanya lihat alumninya saya Madadan di bidang haji. Jadi sedekah, istilahnya sedekah ilmu lah ke sana. Sama bawa direkturnya Nusantara Ilmu Almi, kebetulan teman SMP-nya Dadan di Cibatu. Nah mudah-mudahan MDA juga sebentar lagi jadi travel, gue baru turun siup surat izin usaha. Kemudian berikutnya 1 tahun kemudian itu umroh, 2 tahun berikutnya haji. Jadi masih lama. Dan kita masih pakai nama teman-teman yang kenapa nggak Alia? Alia kelasnya menengah ke atas, berat harganya di kita ya. Jadi kita nyari yang di bawah-bawah harganya. Jadi kalau ada yang mahal, Hana saya juga masih ke Alia tetap. Tapi kalau yang murah-murah ikut MDA. Jangan lihat murahnya Bu, pahalanya surga 500.000 buat pesantren itu. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggak ada kopi. Enggak. Ini udah mau sehat, makanya makan dibatasi. Bangsa mana kan dibatasi. Makanan saya Bu kalau mau ngirim hui sama itu tales. Bisa busuk ngirim lagi ya. Enggak lah. Lucon. Terima kasih Pak Ustadz Haji Abdul Masukur yang telah menyampaikan kajian kitab Surah Taufik. Kajian kitab Fathul Ghaib yang tentunya sangat berguna bagi